welcome back to our channel Adele Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Di video kali ini gue sama Dela mau ngebahas apa saja penyebab anjing menjadi agresif atau galak. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa anjingnya kok galak sih, anjingnya kok ansos sih, kok gampang nyerang orang atau gampang nyerang anjing lain. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih penyebabnya? Karena anjing menjadi galak dan agresif itu sebenarnya adalah sebuah proses sehingga dia bisa menjadi galak. Oke, kita bahas bersama-sama. Yuk kita mulai aja. Yang pertama, sebenarnya anjing menjadi galak itu bukan karena dia berani atau dia sok gitu loh. Ada sometimes anjing itu menjadi galak karena dia sebenarnya takut. Bener. Ya, karena dia merasa dia lemah, dia underpower, dia malah jadi takut gitu. Karena itu terjadi pada Oscar, anjing cowok gue. Dia tuh sebenarnya lebih ke arah galak terhadap sesuatu atau terhadap anjing yang lebih gede daripada dia gitu, yang lebih besar badan daripada dia. Jadi itu suatu bentuk defense mechanism iya, ya. Sebelum dia diserang mungkin jadi dia galak duluan, karena sebenarnya dia takut. Sebenarnya takut, benar. Jadi sebenarnya Oscar itu gue ngeliat dia nggak cocok dengan anjing-anjing yang lebih besar daripada dia, yang dia nggak kenal dari kecil. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia ketemu di jalan dengan anjing baru yang gede, ukuran lebih besar daripada dia, pasti dia galak. Itu gue mikir kayak, kok rese banget sih nih anak? Tapi sebenarnya enggak, setelah dipikir dan setelah gue baca-baca, itu adalah bentuk takutnya dia terhadap sosok anjing yang lain yang lebih gede daripada dia. Jadi dia berusaha sok galak gitu, malah sebenarnya dia takut. Itulah pentingnya kenapa anjing-anjing kalian itu, terutama yang ngambil dari puppy, harus sering-sering disosialisasi ya. Jadi bisa ketemu banyak jenis anjing lain, banyak ketemu orang lain, jadi mereka lebih terbiasa dan gak takut untuk ketemu yang lainnya. Penyebab anjing menjadi galak yang kedua sebenarnya ini faktor umum ya kalau gue bilang ya, karena biasanya karena kaget anjingnya. Jadi biasakan kalau kalian itu meng-approach atau menyamperin anjing itu jangan dari belakang, dan untuk cowok jangan dari samping juga, karena cowok itu peripheral eyes-nya, jarak pandang mata ke sampingnya itu lebih terbatas ketimbang anjing lain. Karena bentuk muka saja kan ada kotak ya, jadi mereka tuh kalau kaget cenderung akan snap. Padahal sebenarnya bukan tujuan dia. Sebenarnya nggak bermaksud menyerang, nggak bermaksud menggigit juga, nggak bermaksud galak sebenarnya ya. Cuma mungkin karena kaget dari belakang atau mungkin lagi tidur lalu dikagetin, entah itu keinjek ya ekornya. Karena itu gue pernah merasakan dan pernah jadi korbannya Oscar, gigit loh gue digigit sampai berdarah dalam lumayan. Dan gue tahu itu nggak intentionalnya dia, nggak maksudnya dia untuk menggigit gue gitu. Dia kaget waktu itu, gue lagi bawa dia, terus tiba-tiba ada orang dari belakang nyamper ngepuk gue gitu loh, ngepuk dia gitu kan. Mungkin dia kaget, mungkin dia juga mau melindungi gitu ya, dia mau nge-snap, tapi yang kesal adalah kaki gue gitu. Karena dia kondisinya tuh deket betis gue, udah sep gitu langsung nancap giginya. Dan itu tuh sebenarnya bukan agresif, bukan galak, tapi memang dia kaget. Karena kaget, benar. Jadi biasakan kalau kalian di rumah berdua sama anjing kalian tuh jangan approach dari belakang, jangan intentionally ngagetin. Terutama untuk anjing-anjing yang mungkin ada cenderung agak behavior untuk snapping ya. Contohnya tadi Coco ya, Coco itu salah satunya. Mungkin kalau Excel kayak Golden gitu mungkin enggak, tapi nggak semuanya tapi ya. Nggak menjamin juga loh. Iya, tergantung sifat karakteristik masing-masing anjing. Cuman biasanya ras-ras tertentu memang cenderung lebih mudah untuk snap. Yang ketiga, anjing menjadi agresif itu adalah ketika dia ingin melindungi. Anjing itu kan teritorial, anjing itu juga dia sangat melindungi tuannya, sangat melindungi anak-anaknya. Seperti contohnya induk anjing yang baru melahirkan, dia akan galak terhadap makhluk lain, orang lain, atau anjing lain untuk melindungi anak-anaknya yang masih bayi gitu. Jadi kalau kita saranin sih, even itu anjing kalian, kalau lagi habis melahirkan, lebih baik lebih berhati-hati aja untuk approach, dan tidak disarankan untuk megang-megang anaknya dulu. Terkadang anjing galak itu juga bukan karena baru saja melahirkan. Biasanya kalau anjing jantan ini memang karena dia melindungi keluarganya atau pack leadernya terutama ya. Jadi ini makanya Edo sering bilang juga ke teman-teman, kalau kalian jadi pack leader itu sebisa mungkin tuh bisa mengontrol juga emotion kalian, perasaan kalian. Karena ketika kalian jalan terus kalian merasa takut, deg-degan, itu sebenarnya pegangan kalian tuh kerasa gitu di harnessnya si anjing, di talinya si anjing gitu. Jadi kalau kalian panik tuh mereka jadi lebih defensif. Betul. Jadi cenderung galak, dikit-dikit langsung di-snap, gitu. Ini gue alami sendiri juga, karena dulu itu ternyata defensif sama gue. Sama Oscar juga kan. Jadi ketika gue bawanya santai, lagi jalan santai gitu ya, dia juga santai.
Karena energi kita kesalur ya. Energi kita santai juga, soalnya relax, nggak kita tarik, nggak kita genggam kencang gitu kan. Tapi gimana ya? Kalian susah sih Dok sebenarnya, karena gue pun udah ketakutan duluan sebenarnya. Nah itu bener, jadi memang kita harus berusaha untuk contain emotion kita supaya jangan sampai itu impact ke anjing, terus mereka ngerasain kalau oh pet leader gue nih dalam bahaya nih. Jadi mereka habis itu mereka jadi defensif. Nah yang ada ntar bener-bener kejadian nyerang juga, terus malah lebih parah lah efeknya gitu. Jadi sebisa mungkin contain your emotion, jaga ketika jalan, terutama ya jalan di luar tuh jaga perasaan kalian, jangan panik, jangan deg-degan gitu. Memang agak susah karena gue juga selama ini kadang gue kalau ngeliat anjing yang gede gitu ya langsung jiper dulu ya. Karena si Max itu juga kayak Oscar, dia nggak suka anjing lebih besar gitu kan. Jadi kalau ada husky, ada malamut, sudah cenderung deg-degan gitu. Nah, tapi semakin gue deg-degan semakin galak, bener, semakin ngomong gitu. Iya. Tapi kalau gue kayak chill gitu ya, gue kayak oh hai, ada malamut, hai gitu ya. Si Max itu cuma kayak gitu loh. Nggak sampai yang berusaha narik untuk nyerang gitu loh. Beda. Itu yang gue rasain ya, itu yang gue rasain sih. Jadi berusaha untuk contain your emotion lah. Yang selanjutnya, penyebab anjing menjadi agresif itu bisa karena frustasi. Frustasi itu banyak penyebabnya. Contohnya misalkan anjing yang terus-terusan ada di dalam kandang, terkurung dalam kandang, nggak bisa menyalurkan energi dia, nggak bisa main-main, nggak bisa jalan-jalan, pasti dia stres. Sama seperti kita kan waktu awal-awal COVID di rumah terus, pasti stres kan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang dan segala macam. Mau curhat ke temen juga, temennya juga sama stresnya. Ya kan kayak kita juga ada, yang gue stres di rumah terus, iya gue juga tuh, kita sama-sama stres. Iya benar. Anjing pun juga bisa begitu, bisa mendapatkan situasi yang tidak nyaman. Frustasi contohnya lainnya, misalkan perubahan lingkungan, jadi kayak misalkan mereka tiba-tiba dititip ke tempat penitipan atau ke tempat pindah rumah kayak gitu, pasti kan mereka kayak butuh adjustment gitu. Jadi biasanya mereka lebih cenderung untuk galak. Atau ketika mereka lagi sakit ya. Oh iya, itu bisa juga. Sakit ini juga kadang selain ngerasain gak enak di badannya, mereka juga biasanya lebih frustasi, jadi cenderung lebih galak. Itu juga tanda-tanda sih kalau misalkan sakit, apalagi yang sakitnya benar-benar sakit mereka nahan gitu ya, mereka juga bisa cenderung galak. Misalkan ada satu sisi bagian badan yang sakit, terus kepegang sama kita, itu bisa juga galak. Berikutnya, salah satu penyebab anjing jadi galak itu adalah pola pelatihan yang cenderung keras ya, dalam tanda keras. Jadi salah dipukul. Harusnya kan nggak usah dipukul, cukup dibilang no gitu ya misalnya. Nah, cara-cara pelatihan yang keras dan cenderung menyerang anjing inilah yang membuat si anjing itu jadi galak gitu. Jadi defense mechanism mereka itu adalah ya karena mereka dipukul, mereka nyerang balik gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Ini juga itu udah tekankan berkali-kali, kalau anjing salah tempat pipis atau ngegigitin barang kalian, percuma kalian pukul karena mereka nggak akan sadar. Jadi kalau memang salah ya dikoreksinya itu cukup dengan kata-kata yang firm dan keras ya, biar mereka kaget gitu. Tapi jangan dibikin sakit badan, jadi pukulin, jangan dijambak, jadi tarik ekornya gitu, itu dan malah membuat behavior mereka menjadi jelek. Yang selanjutnya yang bisa membuat anjing itu agresif adalah trauma masa lalunya mereka, background mereka, kehidupan mereka sebelumnya. Mungkin ada yang dulunya disiksa, dipukulin di rumah lamanya, dibuang, ditelantarkan di jalan, mereka hilang kepercayaan kepada pemiliknya dan sebagainya. Jadi trauma masa lalu itu juga berperan penting dalam karakteristik seorang anjing. Oke, itu tadi beberapa alasan kira-kira kenapa sih seekor anjing itu bisa menjadi galak gitu ya, atau cenderung snappy atau agresif gitu ya. Jadi jangan ngejudge anjing kalian ini dulu, pasti coba telusuri lagi. Kenapa sih kok anjing gue gitu? Mungkin kalau misalkan beberapa hal yang bisa diperbaiki gitu ya, mungkin seperti kayak tadi kalau kitanya takut anjing jadi galak, mungkin kalian juga bisa konsul ke K9 training ya, atau dog trainer, gimana nih caranya untuk nge-handle emosi kita, untuk nge-handle anjingnya juga. Siapa tahu nanti bisa jadi ada perbaikan. Karena kadang nggak cuma anjing kalian yang harus diperbaiki, kadang kitanya sebagai owner juga harus dibenerin gitu ya. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Gue Edo dan gue Rila. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bufu. Bye.